Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ila akhiri surah. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya balaghun ilal akhirah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para hujjaj, para orang tua yang dirahmati Allah. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya kita dapat bersama-sama beribadah kepada Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan menjadikan asbab kita selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi kita Muhammad SAW terhadap orang yang ingkar kepada Allah di dalam surah Al-Fath ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi baginda Nabi kita Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang menyampaikan risalah yang berisikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun berisi bagaimana ada larangan-larangan Allah, ada hukum-hukum yang mana Rasul itu menjelaskan kepada kaumnya agar kaumnya itu mau mentaati perintah Allah dan mau menjauhkan apa-apa yang dilarang. Itu semua misi visi para nabi dan rasul itu sama. Semuanya adalah mengajak orang berbuat ketaatan kepada Rabbnya. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semuanya sama. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Karena ketika seorang hamba melakukan kebenaran bisa dipastikan dia akan memperoleh keridhaan dari Allah. Tapi ketika melanggar maka ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membuat menjadikan yang namanya tempat di akhirat nanti, ada sorga, ada neraka. Maka bagaimana manusia yang cerdas adalah dia berharap ketika nanti setelah dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Enggak ada yang abadi.
Apalagi kita umat Nabi Muhammad ini usianya relatif singkat. Kalau zaman dahulu itu ya ribuan tahun, ratusan tahun orang hidup. Nah, kalau umat Nabi Muhammad ini sab'in wa sittin, 60, 70. Ya jarang yang sampai 100 itu. Ada tapi jarang. Standarnya 60, 70. Maka ketika kita sudah ya usia cukup lumayan, ya artinya setengah perjalanan, 50, 60, sudah semestinya kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaan dulu para sahabat ketika akan pindah ke Madinah. Karena usia saat itu banyak para sahabat yang baru ya mengenal iman kepada Allah. Jadi usia sudah cukup lanjut ya, antara 50 ke atas. Nabi Muhammad aja hijrah 50, ya kan, ke Madinah. Jadi udah banyak yang udah sepuh. Lalu para sahabat yang udah ya usia lanjut itu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan ya umur yang begitu singkat ya Rasulullah, apakah bisa mencukupi amalku nanti ketika berada di negeri akhirat, sementara dulu-dulu kami belum melakukan amal kebaikan? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, mereka bagi orang yang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman ya tentang kerasulan ya nabinya, Rasul Allah utusannya, maka falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Jadi inilah ya orang yang beriman kepada Allah, maka mereka semuanya bernilai pahala selama 24 jam. Bahkan dalam menurut ya tafsir itu, sampai dia tidak ada pun ya dia dinilai melakukan amal ibadah di mata Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Di alam kubur pun dia terus mendapatkan pahala yang mengalir. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasul, mereka sudah enggak ada tapi dapat pahala? Sebab ya orang yang beriman tadi, kalau seandainya dia masih ada di alam dunia, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka pastinya dia akan beriman dan melakukan amal kebaikan. Nah, itulah ya kelebihan kita orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Makanya orang beriman itu jemaah rahimakumullah, orang yang istimewa di mata Allah. Maka kewajiban Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama dia, asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras menghadapi orang-orang kafir. Ya, apalagi orang-orang kafir yang memang dia sengaja menghancurkan ya, melemahkan daripada dinullah, dinul Islam. Maka Nabi itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan agama Allah ini tidak ya ringan. Begitu berat tantangan ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Berapa kali perang beliau? Pernah beliau perang jemaah rahimakumullah ketika perang Uhud. Itu perang Uhud itu luar biasa. Banyak ya tentara muslim saat itu syuhada. Bahkan Nabi sendiri ketika perang Uhud jemaah rahimakumullah itu ya kena ya panah sampai berlumuran darah. Beliau bersembunyi di suatu gua kecil, saat ini masih ada itu hadirin, cerita di ya, Jabal Uhud, di Jabal Uhud, perang Uhud itu ada bekas bagaimana Nabi ya ketika bersandar, karena memang dalam kondisi berat sekali itu. Sampai ada sahabat yang rahimakumullah, ketika Nabi terancam nyawanya, ada sahabat yang rela dia di atas tubuh Nabi Muhammad, yang dari atas itu terus hantaman daripada busur panah itu mengenai sahabat, yang sampai sahabat rela berkorban demi kekasihnya supaya aman, supaya selamat. Jadi sangkanya wafat Nabi Muhammad. Sehingga ya mereka orang-orang kafir, dia kembali ya
maka ya banyaklah sahabat yang saat itu kurang lebih 70 sahabat yang gugur di medan perang dan dimakamkan di Uhud di situ. Jadi kalau kita ziarah di Jabal Uhud, Jabal Uhud itu gak punya keistimewaan Pak. Kalau ada mobil tidak dinyalain itu jalan sendiri karena magnet, ada magnetnya Jabal Uhud. Jadi dia narik sendiri walaupun tidak dinyalain. Itu keistimewaannya. Dan ya itulah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah rahimakumullah, maka orang-orang yang gugur ketika perang Uhud itu Nabi setiap tahun mesti berziarah ke sana. Itulah dasar daripada adanya haul. Ada 1 tahun gitu kan, orang-orang pesantren-pesantren itu kan ya ada acara kirim doa sekian tahun gitu. Karena memang Nabi Muhammad SAW beliau dalam setiap tahun setelah peristiwa Uhud itu Nabi selalu berziarah mendoakan orang-orang yang gugur pada perang Uhud itu. Dan sampai sekarang jemaah rahimakumullah, kalau kita ziarah ke Madinah itu maka bisa kita melihat sejarah itu ada. Ya, sejarah itu ada benar bahwa Nabi pernah perang Uhud, Nabi pernah di situ mengalami penderitaan yang luar biasa. Jemaah rahimakumullah, terus lagi bukan hanya perang Uhud, bagaimana Nabi pun pernah ya perang Khandaq. Itu terjadi jemaah rahimakumullah di bulan Ramadan. Itu Nabi menginstruksikan untuk membuat parit, dan itu pun gagasan daripada Salman Al-Farisi di antaranya. Salman Al-Farisi dari Paris Pak, dari Persia. Persia itu di Irak. Salman Al-Farisi jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah mencari bagaimana keimanan kepada Allah itu luar biasa, pengorbanannya meninggalkan keluarga. Bagaimana beliau meninggalkan orang tuanya, ayah bundanya, keluarga besarnya dari Irak, mencari yaitu Tuhan yang wajib disembah, yang sebenarnya yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, Salman Al-Farisi ini beliau diajak sama orang tuanya di suatu pasar di Irak. Ternyata bertemulah, itulah asbab hidayah, bertemulah dengan seorang pendeta, yang mana pendeta zaman dahulu itu beliau benar-benar mengkaji kitab yang Injil asli, yang mana di setiap Injil ataupun dalam Taurat yang asli, Zabur, dalam kitab yang wajib diketahui itu semuanya sudah dijelaskan bahwa akan ada yang namanya manusia pilihan Allah sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi, yang disebut dalam kitab Injil itu Ahmad namanya. Ahmad atau Muhammad. Maka jemaah rahimakumullah, maka ternyata ketika bertemulah Salman ini dengan seorang pendeta, maka pendeta itu setelah berkenalan, dan kebetulan memang Salman sedang mencari ya berita bahwa akan ada nabi akhir zaman. Maka tanyalah kepada pendeta tadi, betulkah dalam kitab itu akan ada yang namanya Ahmad di akhir zaman, seorang nabi dan Rasulullah SWT? Dijelaskan oleh pendeta tadi, betul, akan ada seorang nabi akhir zaman, yaitu di negeri ya Yasrib, di kota Yasrib, di kota Madinah. Padahal Nabi saat itu ada di kota Mekah, belum hijrah. Tapi pendeta itu akan menyatakan bahwa akan ada nabi akhir zaman, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, maka beliau pun wafat ada di kota Madinah, dan lamanya berdakwah, mensyiarkan agama Allah, dan jaya saat itu ada di kota Madinah. Kau temukan itu yang namanya Ahmad ada di negeri sana, kata pendeta itu. Lalu cirinya negerinya bagaimana wahai ya pendeta rahim? Maka kata pendeta tadi, cirinya kotanya itu penuh dengan pohon korma. Maka jemaah rahimakumullah, bergegaslah Salman ya dengan menyatakan kepada orang tuanya bahwa aku akan pergi dari
ya dari kampung, dari sini mohon izin, aku ingin mencari yang namanya Ahmad. Walaupun memang ya tetap orang tuanya tidak menyetujui tentunya. Tapi dengan nekatnya tadi, itulah yang namanya orang kalau sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, yang jauh pun akan terasa dekat mencari hidayah itu, dan akan sampai hidayah itu akan dapat hidayah. Beda dengan orang yang tidak dipilih sama Allah walaupun dekat dengan Nabi Muhammad. Contohnya Abu Jahal, pamannya kan Abu Lahab, saudaranya. Abu Lahab itu paman, Abu Jahal itu saudara. Ya, banyak di situ keluarga besar yang tidak dapat hidayah dari Allah karena memang tidak dipilih sama Allah. Jadi masalah hidayah ini masalah ya yang luar biasa, istimewa, Pak. Karena hidayah ini kan modal bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, dapat ridha Allah. Maka jaminannya tadi adalah tempat yang istimewa, fi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya rahimakumullah, maka Salman berangkatlah itu dari Irak terus menyelusuri zaman dulu, Pak. Ya, bukit-bukit, gunung-gunung, berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun, Pak. Istirahat di suatu tempat, Salman bekerja di situ. Ketemu lagi dengan pendeta, nanya sama, jawabannya akan ada Rasul akhir zaman yang namanya Ahmad. Ini persis dengan pendeta yang pertama. Di suatu negeri juga sama, ketika Salman bekerja di situ untuk menghidupi ya, dirinya, untuk mencari Allah, mencari Rasulnya, kekasihnya, maka sampai ketemu lagi dengan pendeta, jawabannya sama. Akan ada Nabi akhir zaman tinggalnya di suatu negeri yang di situ banyak pohon kurma. Singkat cerita, jemaah rahimakumullah, Salman sudah sampailah di kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Salman bekerja, bertemu dengan orang Yahudi yang kaya raya. Dan orang Yahudi ini orang yang pelit, ya, orang yang perhitungan, sehingga Salman pun terikat pekerjaannya. Hanya ya ngerawat pohon korma, kalau panen ya Salman yang ini ya yang manenin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Salman bertahun-tahun menunggu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi Salman dulu sebelum Nabi Muhammad ke Madinahnya, maka singkat cerita tersebarlah beberapa hari, beberapa minggu ini akan hadir Nabi Muhammad. Dan sudah dipersiapkan di kota Madinah akan menyambut baginda Nabi Muhammad dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya serempak ya akan menyambut baginda Nabi Muhammad. Maka dikenal bagaimana ya dengan sambutan Thala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Ya, satu nasyid atau qasidah yang masyhur. Ini perkataan orang yang ada di kota Madinah. Maka sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah, maka saat itu Salman dalam kondisi sedang ada di pohon korma lagi panen, Pak. Dan Salman itu ketika mendengar Nabi Muhammad beberapa hari akan datang di kota Madinah, Salman setiap hari hanya dikasih korma dari majikannya buat makan dia, karena pelit juga majikannya orang Yahudi. Hanya 2 genggam. Jadi kalau siang segenggam, sorenya segenggam. Itu Salman saking pengen nyambut Nabi Muhammad, pengen ketemu beliau, beliau kumpulin yang bagus-bagus, yang kurang bagus beliau makan, dengan harapan akan bertemu dan akan memberikan suatu hadiah, akan memberikan sedekah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Salman penasaran pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad, pendeta yang terakhir kali ketemu dengan Salman memberikan wasiat. Kalau kau nanti akan bertemu dengan Muhammad, dengan Ahmad, cirinya yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Lalu yang kedua, cirinya adalah beliau mempunyai wajah yang luar biasa indah dipandang. Lalu yang ketiga, ada tanda kenabian di pundaknya, ada stempel kenabian. Itulah yang namanya Muhammad. Kalau kau jumpai
dan itu ada pada orang tersebut, itulah Nabi akhir zaman. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi ketika mendengar Nabi Muhammad sudah sampai di kota Madinah, kan ramai itu, Muhammad datang, Rasulullah Muhammad datang. Itu Salman Pak nggak nyadar turun dari korma itu, segitu kan tajam itu kan, pohon pokoknya tajam. Beliau tuh kayak turun ini aja gitu, turun bebas, rot gitu. Padahal biasanya pelan-pelan. Saking senengnya dengar Nabi Muhammad sudah sampai di kota Madinah. Biarin berluka-luka tubuhnya nggak masalah. Yang penting udah seneng banget, rindu banget, menanti bertahun-tahun pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, lalu sepakat di situ ada pemuka Madinah namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau seorang yang terpandang, yang beliau siap untuk ditempati rumahnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun tinggal di sahabat Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Maka banyaklah orang bertamu di situ Pak, nggak sepi, berhari-hari, ramai terus rumahnya Ayyub Al-Ansari. Karena ada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka diam-diam Pak Salman nih, dia nginteh, pengen ketemu sama orang yang sudah melalui perjalanan luar biasa tahunan Pak. Dalam satu hikayat riwayat itu puluhan tahun pengen ketemu Nabi Muhammad ini. Sampai kerja di orang Yahudi itu ya udah puluhan tahun. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, diam-diam sama nunggu kalau udah sepi, pengen membuktikan omongan pendeta tadi, bahwa yang namanya Muhammad, Nabi Muhammad Rasul Allah ini, beliau tidak menerima yang namanya sedekah. Itu pesan dalam kitab Injilnya. Pasti dia seorang Rasul kalau nggak nerima sedekah. Orang pulang jemaah rahimakumullah, Salman tadi betul tuh, bahwa itu kurma yang bagus tadi yang dikumpulin, orang udah pada nggak ada. Waalaikumsalam Rasulullah. Kenalan. Itu dari mana? Saya asli daripada Persia dari Irak. Saya tinggal di seorang Yahudi yang kaya raya di tempat ini. Apa tujuan kamu kesini? Saya pengen ketemu aja. Sudah lama menantikan, merindukan kehadiranmu. Saya bawa sesuatu sebagai tanda tali kasih saya kepada engkau. Aku memberikan sodakoh kepada engkau. Ini padahal uji coba doang. Ini bener nggak seorang Rasul? Ketika Nabi menerima sodakohnya Salman, apa yang dikatakan sama Salman? Terima kasih, jazakallahu bil khair. Langsung Nabi memanggil para sahabat, wahai para sahabat. Nabi itu kalau punya makanan nggak pernah dimakan sendiri Pak, selalu berbagi. Wahai para sahabat, kesini ta'al. Silakan makan. Ini sodakoh daripada Salman. Itu sahabat semua makan hadirin. Nggak ada sisa satu pun dan Nabi tidak mengambil. Nggak ngambil, satu pun nggak ngambil. Maka ternyata kata Salman, betul, ini berarti Nabi, berarti Rasulnya Allah. Karena tidak ada satupun yang dimakan oleh beliau. Kalau begitu coba besok harinya saya pulang, kebetulan masih ada sebagian korma, saya datang ke sana dan niatnya saya tidak sedekah, akan tetapi saya berbagi hadiah kepada Rasulullah. Setelah pulang jemaah rahimakumullah, keesokan harinya datang lagi. Permisi Rasul, ini saya kesini, alhamdulillah ada rezeki, saya mau hadiah kurma buat engkau. Maka apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Korma yang tadi diberikan oleh Salman sebelum sahabat pada makan lebih awal, aku terima wahai Salman dan aku nikmati korma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para sahabat pun mengikutinya makan apa yang seperti Rasulullah lakukan. Maka kata Salman, betul, berarti ini Rasul Allah, karena tidak menerima sedekah akan tetapi menerima hadiah. Masih ada dua lagi tandanya. Penasaran Salman, ini benar nggak Rasul Allah? Yang kedua jemaah rahimahullah, datang lagi tuh Salman melihat wajahnya Muhammad. Betul, Nabi Muhammad ketika dilihat wajahnya beliau, masya Allah, luar biasa indahnya. Nurun ala nur, nurun fauqa nur. Beliau itu diciptakan oleh Allah, cahaya di atas cahaya. Bagaimana dalam satu riwayat sahih hadisnya,
ketika seorang istrinya Siti Aisyah, beliau malam hari Pak, beliau lagi ngejahit baju, itu jarumnya jatuh. Lama nggak ketemu jemaah rahimakumullah. Nabi baru buka pintu, assalamualaikum, langsung ada cahaya masuk ke dalam rumahnya. Dan belum lihat itu pun udah kelihatan kalau jarum itu tadi ada sebenarnya di situ karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka wajah Muhammad berseri-seri, bercahaya, menyejukkan, indah ditatap wajahnya. Maka sama ketika ngelihat, semakin ditatap semakin indah. Berarti betul ini adalah Rasul Allah. Yang terakhir, yang ketiga, cirinya, pengen tahu sebenarnya betul gak ini Rasul Allah. Kalau di pundaknya ada setempel kenabian, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Nabi Muhammad itu sebenarnya udah tahu kalau Salman ini lagi apa dikte gitu ya, lagi pengen tahu sejatinya, mencari kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka hari berikutnya ketika Salman datang ke situ, sengaja Nabi saat itu berhadapan dengan Salman. Ketika sudah berhadapan, Nabi langsung berpaling. Beliau sengaja menarik bajunya dan terlihat di situ oleh Salman ada di situ setempel kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Baru saat itu Salman menyatakan ya daripada keislamannya di hadapan Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, ya Muhammad, engkau sebenarnya orang yang aku cari bertahun-tahun, dan saat ini aku meninggalkan keluarga, aku meninggalkan negeriku demi menggapai cinta Allah dan cintamu ya Rasulullah. Maka jemaah rahimakumullah, kan ini Salman dalam kondisi masih jadi budak, perlu dibebasin. Maka kata Rasulullah, engkau kalau mau ikut saya mesti aku bebasi dulu dari perbudakannya. Coba kamu nanya ke majikan, kalau seandainya mau dibebasi dari perbudakan, berapa yang mesti saya tebus, kata Nabi Muhammad. Maka jemaah rahimakumullah, pulanglah ini Salman ini ketemu sama majikannya. Kata majikannya, ya wahai tuan, kata si Salman, saya ini ingin bebas dari engkau, saya ikut sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Maka kata orang Yahudi tadi, ini ngancem, anggapannya nggak bakal bisa ngebayar ya daripada Salman. Kalau kamu pengen keluar dari sini, bebas dari perbudakan, silakan. Yang penting syaratnya harus ya dia punya kebun korma, yaitu 100 daripada buah kurma, daripada pohon kurma. Kalau ada itu tanaman 100 kurma dan itu selama 1 tahun langsung panen, baru aku bebaskan engkau dari aku. Jadi berat juga Pak ininya tuh, apa persyaratannya. Jadi selama 1 tahun kudu punya itu 100 pohon kurma dan langsung panen dalam 1 tahun itu. Maka jemaah rahimakumullah, laporanlah ini Salman ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mohon maaf, ini kayaknya berat juga ya Rasul, ya permohonannya. Karena umumnya kan orang kalau pengen panen korma kan tak tahunan gitu, nggak semudah itu. Udah, ikutin aja permintaannya, kata Nabi Muhammad. Sekarang wahai para sahabat, adakah kalian yang punya uang? Kalau ada punya uang atau punya tanah, yuk tanahnya dibebasin atau dibeli. Kebetulan sahabat Ansor ini ada hadirin, dia punya tanah yang luas untuk ditanamin korma 100 ya, pohon kurma oleh Nabi Muhammad yang nanti sebagai jaminan untuk melepaskan daripada Salman. Dan kata Nabi Muhammad, sampaikan kepada tuanmu, Nabi menyanggupi. Maka sampailah di sana, wahai tuan, Muhammad menyanggupi untuk membebaskan aku dengan persyaratan yang Tuhan minta. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, ketika ketemu Nabi Muhammad, deal, ijab kabul, bahwa 1 tahun akan diberikan itu tanah yang seluas tadi yang isinya adalah pohon kurma yang 100 dan 1 tahun kudu panen. Maka Nabi hadirin, pada saat itu, hari itu, beliau yang mendoakan tanah tersebut dan pohon kurma yang baru ditanam itu
berharap 1 tahun dalam kondisi cepat tumbuhnya, dan Nabi langsung mendoakan, dan Nabi langsung yang menanam korma itu. Jamaah rahimakumullah, ditanamlah oleh Nabi Muhammad satu persatu Pak, sebanyak 100 pohon. Ada sahabat Abu Bakar di situ, ada sahabat Umar, ya, sahabat Utsman dan sahabat yang lain. Maka Nabi dilihat oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Abu Bakar ngomong nih sama Umar, kayaknya ngelihat Muhammad kasihan sendirian gitu. Yang paling pojok kan nggak kelihatan. Coba situ diem aja nanam. Satu mah gitu, bantuin. Subhanallah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi lagi nanam, satu Umar tanpa izin dari Nabi Muhammad karena disuruh Abu Bakar, maka nanam Pak paling pojok satu. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Cerita singkat, 1 tahun cepatnya itu perkembangan kurma tadi. Sampai akhirnya singkat cerita udah banyak buah, dan 1 tahun itu ketika akan disurvei oleh seorang tadi Yahudi, majikan daripada Salman, keesokan harinya ketika dilihat jemaah rahimakumullah, itu semua korma dalam kondisi betul-betul berbuah yang luar biasa bagusnya, dan besok siap untuk dipanen dengan berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Cuman sayang 1000 sayang, dari 100 itu 99 berbuah, hanya 1 yang tidak berbuah. Yang nanam siapa tadi Pak? Umar, disuruh Abu Bakar. Ketika dilihat ya rahimahullah, semuanya bagus, tinggal atu nih gak ada buahnya. Kata Nabi Muhammad, candaan juga ini kok nggak ada 1 yang berbuah, ini siapa yang nanam gitu ya. Maka kata Abu Bakar, Umar ya Rasul, disuruh saya, namanya mertua Pak ya, jadi nggak bisa ngomong juga. Pantesan orang biasanya semuanya pada bagus ini. Ya udah, kalau begitu izinkan saya untuk berdoa kepada Allah. Inilah mukjizat hadirin. Insya Allah biiznillahi ta'ala tidak lama kemudian akan sama berbuah seperti pohon-pohon yang lain. Setelah didoain oleh Nabi Muhammad, tidak lama kemudian itu langsung pohon berbuah lebat sama dengan buah-buah yang lainnya. Itulah yang namanya mukjizat. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu pohon korma bagus, dipanggillah itu yang majikan daripada Salman, ijab kabul, akhirnya diberikan itu sebagai syarat untuk membebaskan Salman, dan akhirnya Salman masuk Islam. Dan itulah jemaah rahimakumullah, di antara penggagas bagaimana di saat mau perang Khandaq, di antaranya Nabi selalu menerima saran-saran dari para sahabat. Ini gimana caranya ketika membuat Khandaq ini, parit ini. Kata Salman, yaitu jebakan. Dulu kami juga waktu di Irak, ketika musim peperangan, dengan cara itu bisa melumpuhkan musuh, menjebak musuh. Maka kata Nabi Muhammad, kalau begitu boleh, saran daripada Salman, aku tanggapi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya sebagai balasan tadi ketika mengalami kekalahan di perang Uhud, bagaimana Nabi pun punya strategis dengan hasil musyawarah para sahabat yang dilakukan saat itu di bulan Ramadan ketika membuat parit itu. Hadirin bisa bayangin, nggak makan nggak minum, bikin parit Pak, Masya Allah, dalamnya itu berapa dalam sekali, lebarnya itu lebar dalam satu cerita itu. Dan ini semua para sahabat kerjasama. Yang unik lagi dalam cerita ini hadirin, ketika bikin parit ini Nabi nggak punya persiapan makanan. Maka untuk nanti makan bersama ini dari siapa? Bisik-bisik jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat Zubair. Wahai sahabat, ada nggak makanan di rumah? Kata sahabat tadi, ada ya Rasul. Nanti setelah kita kerja bakti, paling yang makan cuma engkau saja ya Rasul, sama keluarga engkau, sama keluarga saya. Tolong jangan bilang-bilang sama yang lainnya. Ini kan ratusan gitu ya. Ratusan ini banyak ya Rasul. Takut nggak cukup. Saya cuma makan buat keluarga saya dan engkau aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, udah masak aja. Kau udah matang kasih tahu saya ya. Dimasaklah oleh sahabat itu Pak, buat persiapan makan setelah bikin parit tadi. Jamaah rahimakumullah,
Setelah udah matang itu masakan, berbisiklah sahabat ini, ya Rasul udah matang. Rasul Pak kekasih Allah, Habibullah Rasulullah, seorang yang diberikan mukjizat oleh Allah. Kalau dalam kondisi apapun kesulitan yang mepet banget, butuh pertolongan Allah, pasti nggak mungkin gak diijabah sama Allah. Maka ketika itu orang menyatakan sudah matang masakannya, yang memang udah dikasih tahu, jangan ngasih tahu yang lain, hanya Nabi Muhammad aja dengan keluarga tadi, sahabat. Nabi langsung ngomong, Pak, jamaah, ini kita udah waktunya istirahat. Nanti kita makan di rumahnya sahabat si Fulan. Semua ya Rasul, semua. Ini kan sahabat yang ngasih tahu bingung, Pak, waduh, ini kan ratusan, cukup enggak? Itulah jamaah rahimakumullah. Setelah itu barulah datang nyerbu ke rumahnya sahabat tadi yang masak. Ketika mau ya satu persatu ya menikmati masakan yang sudah disiapkan, kata Nabi, nanti antri ya satu-satu masuknya. Itu Nabi yang layanin, hadirin. Disiapin itu jamaah rahimakumullah piringnya, disedokin nama baginda Nabi Muhammad satu persatu. Kalau udah makan selesai dibersihin, buat temennya lagi, sahabat yang lain. Itu antri ratusan, Pak. Yang cukup hanya mungkin 10 orang, itu ratusan orang semua kebagian makanan yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi Muhammad dengan Sahibul Bait tadi. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Selesai Nabi Muhammad makan dan keluarga Sahibul Bait makan, dibukanya dalam kondisi nasi masih utuh, sayur masih utuh, lauk masih utuh. Inilah yang namanya mukjizat. Jadi ini kekuatan doa, hadirin. Doa itu penting ya, supaya berkah. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Di antaranya kalau kita mau makan ya diawali dengan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu insya Allah diantaranya akan menjadikan makan itu berkah. Dan dalam satu riwayat itu, kalau pengen makanan berkah, biasakan makan berjamaah. Sebab makan berjamaah itu menjadikan turunnya rahmat dari Allah. Dan Nabi Muhammad itu setiap makan selalu berjamaah dengan istri, ya dengan para sahabat. Jadi biasakan kalau kita memang di rumah, ya kita makan beserta keluarga, usahakan gitu ya kita ngariung, kumpul bareng-bareng. Ya kalau saya biasain jamaah rahimakumullah senampan. Jadi ala pesantren. Jadi kalau makan tuh berlima nih senampan. Ya ini tergantung rezeki-rezekian, Pak. Ya kalau kita kebagiannya emang tempe depan ya tempe gitu ya, antem aja tempe gitu rezeki kita. Nah sebelum sama telur nih ya udah biarin, jangan ke sono, Pak. Ya jangan. Tapi kalau rezeki kita mah lama-lama longsor, Pak. Gitu kan. Kebagian juga insyaallah. Jadi jamaah rahimah sunnahnya makan berjamaah. Jadi apapun kalau bisa berjamaah. Karena al-jama'atur rahmah. Begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas bagaimana sejarah Nabi Muhammad yang tidak akan habis, Pak. Kalau kita baca nih sejarah Nabi Muhammad, mohon maaf, sampai kita nggak ada, itu belum sampai sejarah Nabi Muhammad ke kita ini, karena saking banyaknya sejarah. Maka paling tidak jamaah rahimakumullah, kiat bagaimana supaya kita mencintai Nabi Muhammad adalah baca sejarah beliau. Karena Muhammad itu luar biasa cintanya kepada kita sebagai umatnya, Pak. Melebihi cintanya kepada dirinya, kepada keluarganya. Maka kita pun dalam hadis itu ya belum sempurna iman seseorang dari umat Nabi Muhammad sebelum dia mencintai lebih awal untuk nabinya. Jadi kalau masih nomor sekian nabinya, belum sempurna keimanan kita, kecintaan kita kepada Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad cintanya luar biasa, full kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad beliau jamaah rahimakumullah nanti di saat terjadinya hari kiamat, ketika dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu Nabi bertanya, "Ada yaum, ini hari apa?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin." Ini adalah hari yang dijanjikan sama Allah, hari kiamat. Ini orang udah pada nggak ada semuanya, nanti bakal dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab satu persatu. Allah akan menentukan antara surga dan neraka. Maka siapa yang pertama kali ditanya, yang disebut, yang diingat oleh Nabi Muhammad, "Aina ummati?" Mana umatku ya Jibril. Jadi yang ditanya umatnya.
Maka kita nih yang cinta kepada Muhammad, insya Allah bakal dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak. Silakan. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan kita baca sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana sejarahnya beliau dengan keluarganya yang luar biasa, ya, berjuang demi Islam. Jadi waktunya Nabi Muhammad itu sedikit untuk keluarga, yang banyak adalah untuk dakwah. Supaya bagaimana para sahabat itu mengikuti Nabi Muhammad, lalu terus diberikan pendidikan, pelajaran oleh Rasulullah, supaya nanti dikembangkan itu ilmu para sahabat kepada para tabi'in kepada tabi'in kepada ulama. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ulama yang saat ini semuanya bersanad kepada Nabi Muhammad. Kita belajar ke guru, gurunya ke guru, gurunya kepada Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa terus untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar sirah nabawiyah, belajar bagaimana amalan-amalan Nabi Muhammad agar kita senantiasa nanti di akhirat bersama dengan yang kita cintai, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Waktu Isya yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.